Oke, silakan. Sudah terlihat, Pak? Ya, terlihat. Silakan. Iya. Tapi harus seizin. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. STM TIP HD sebagai dosen penelah 1, yang terhormat Profesor Insinyur Agus Pramono STM TIP HD, Tek sebagai dosen penelah 2, dan seluruh rekan-rekan yang telah hadir pada seminar proposal hari ini. Perkenalkan, saya Jahrotul Nakia dengan NPM 3334108. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian skripsi saya dengan judul Pengaruh Konsentrasi Sintesis Nanopartikel Silver dengan ekstrak daun pepaya dan temperatur electrodeposition coating dalam meningkatkan ketahanan korosi pada stainless steel 316L. Adapun outline yang akan saya bahas yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, lalu metode penelitian, dan referensi. Langsung ke pendahuluan. Seperti yang kita tahu, material logam merupakan material yang sangat dibutuhkan pada era modern saat ini. Penggunaannya sangat beragam, mulai dari alat rumah tangga, kemudian untuk konstruksi bangunan, hingga digugakan untuk keperluan medis. Dalam pembuatan implan dan juga alat-alat kesehatan. Lalu, logam yang digunakan untuk biomaterial ini harus memiliki sifat biokompatibel, di mana logam stainless steel 316L ini merupakan uh, logam yang sudah sesuai dengan standar medis dan juga dapat diterima oleh tubuh. Biokompatibel merupakan suatu sifat dari logam untuk yang dapat diterima oleh tubuh. Selanjutnya yaitu, namun dari banyaknya kasus, sekitar 70% implan pada tubuh manusia itu akan rusak karena adanya korosi. Korosi dalam implan dapat terjadi karena di dalam tubuh manusia lingkungannya terdapat darah, kemudian cairan tubuh seperti air, natrium, klorin, protein, plasma, asam klorida, asam amino, hingga musin dalam air liur, yang dapat menyebabkan terjadinya korosi pada implan. Lalu untuk solusinya yaitu kita dapat melakukan coating atau pelapisan dengan melapisi permukaan logam implan tersebut. Pelapis untuk logam biomaterial harus sesuai dengan kebutuhan dan juga harus memiliki sifat yang antibakteri, di mana salah satu di mana dalam permasalahan ini dapat digunakan peran nanoteknologi yaitu nanopartikel. Salah satu nanopartikel yang digunakan yaitu nanopartikel silver yang memiliki keunggulan antibakteri sehingga cocok untuk digunakan sebagai pelapis dalam implan dalam logam biomaterial. Nah, nanopartikel silver ini harus disintesis terlebih dahulu supaya memiliki ukuran yang sesuai dengan dan juga optimal. Kemudian untuk mensintesis nanopartikel silver ini dapat dilakukan secara fisika dan kimia, namun
secara fisika dan kimia itu akan menggunakan bahan-bahan kimia yang dapat berbahaya untuk tubuh. Sehingga pada penelitian ini, pada penelitian ini sintesis nanopartikel silver dilakukan dengan menggunakan green synthesis dengan menggunakan ekstrak tumbuhan sehingga dapat diterima oleh tubuh juga. Untuk tumbuhan yang dapat diterima sebagai sintesis nanopartikel silver ini harus memiliki senyawa alkaloid, saponin, flavonoid, triterpenoid, steroid, dan juga tanin. Daun pepaya merupakan tumbuhan yang memiliki secara hasil dari fitokimia, daun pepaya ini memiliki flavonoid, alkaloid, saponin, dan juga tanin yang positif sehingga cocok digunakan untuk mensintesis nanopartikel silver ini. Kemudian rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana proses sintesis nanopartikel silver dengan menggunakan ekstrak daun pepaya, lalu bagaimana pengaruh konsentrasi sintesis nanopartikel silver dengan ekstrak daun pepaya terhadap peningkatan ketahanan korosi pada stainless steel 316L, lalu bagaimana pengaruh temperatur electrodeposition coating terhadap laju korosi pada stainless steel 316L. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu mengetahui rangkaian proses sintesis nanopartikel silver dengan menggunakan ekstrak daun pepaya, lalu mengetahui adanya pengaruh konsentrasi sintesis nanopartikel silver dengan ekstrak daun pepaya dalam meningkatkan ketahanan korosi pada stainless steel 316L, lalu mengetahui adanya pengaruh temperatur electrode precision coating terhadap laju korosi pada stainless steel 316L. Ruang lingkup pada penelitian ini terdapat dua tahapan. Yang pertama yaitu mensintesis nanopartikel silver, kemudian setelah itu dilakukan pelapisan secara electrode deposition coating pada stainless steel 316L. Untuk sintesis nanopartikel silver ini menggunakan perak nitrat yang diekstrak yang disintesis dengan menggunakan ekstrak daun pepaya. Lalu setelah itu dikarakterisasi dengan menggunakan UV vis, SEM dan juga Raman spektroskopi. Lalu untuk pelapisannya itu menggunakan metode electrode deposition coating. Setelah dilapisi, eh, logam akan diuji korosinya dengan dicelupkan ke dalam larutan HCl, lalu diuji dengan potentiodinamik, AIS, SEM, XPS, dan LFM. Tinjauan pustaka, seperti yang kita tahu, biomaterial merupakan material buatan yang digunakan untuk membuat perangkat medis yang akan berinteraksi dengan sistem biologis selama penggunaannya. Fungsi dari biomaterial juga mengembalikan fungsi organ pada tubuh manusia. Berikut ini beberapa penggunaan biomaterial pada tubuh manusia seperti pada implan koklear, kemudian implan kardivaskular, fiksasi tulang, implan gigi dan juga yang lainnya. Kemudian di sini ada komposisi kimia dari stainless steel 316L yang merupakan material yang dapat digunakan untuk biomaterial di mana terdapat unsur karbon dengan komposisi 0,03%. Kemudian di sini ada tabel 2 yaitu sifat mekanik dari stainless steel 316L untuk implan. Setelah itu ada aplikasi dari stainless steel 316L pada biomedis. Yang pertama yaitu plat kranial. Plat kranial ini digunakan untuk kelainan bentuk tengkorak. Kemudian ada plat fraktur ortopedi yang digunakan untuk penahan patah tulang. Lalu ada implan gigi yang digunakan untuk menggantikan akar gigi yang hilang. Lalu ada batang tulang belakang atau spinal rod yang digunakan untuk meluruskan tulang belakang pada penderita skoliosis. Lalu protesis pengganti sendi yang digunakan untuk mengganti bagian yang rusak pada sendi. Kemudian ada stent yang digunakan untuk menjaga saluran yang tersumbat agar tetap terbuka. Lalu ada kateter yang digunakan untuk mengalirkan cairan masuk dan juga yang keluar pada tubuh. Lalu korosi pada biomaterial ini dapat disebabkan karena lingkungan tubuh manusia yang bersifat korosif karena mengandung adanya darah, kemudian cairan tubuh yaitu natrium, klorin, protein, plasma, asam amino, musin dalam air liur, dan juga adanya perubahan pH sehingga dapat menyebabkan
implan pada tubuh manusia dapat mengalami korosi. Lalu apa akibat dari korosi biomaterial? Akibatnya pada logam akan kehilangan fungsi permukaan, integritas strukturalnya juga, lalu akan mengalami kelelahan, keausan, dan juga kerusakan. Lalu perubahan lingkungan biologis akan mengubah pH, terus penyerapan O2 yang terdispersi, modifikasi unsur-unsur kimia. Lalu pada tubuh akan mempengaruhi karsinogenesis, sitotoksitas, genotoksitas, respon alergi pada tubuh manusia. Berikut ini ada beberapa jenis korosi pada biomaterial. Yang pertama yaitu korosi galvanik. Korosi ini terjadi karena adanya kontak fisik antara dua logam yang terjadi pada satu elektrolit yang yang adanya perbedaan potensial di logam tersebut sehingga menyebabkan adanya korosi. Contohnya pada biomaterial yaitu sekrup tulang dengan pelat tulang. Kemudian ada corrosion pitting. Korosi pitting ini eh, di, di, dikarenakan adanya lapisan permukaan fisik yang terbatas pada pembentukan rongga implan, adanya rongga pada implan. Biasanya terjadi pada bagian skrotal. Lalu korosi celah ini terjadi pada celah-celah yang sempit. Biasanya terjadi pada batang batang pada kepala dan juga batang sendi panggul serta atas permukaan lubang skrotal. Kemudian ada korosi fatik atau korosi lelah yang disebabkan oleh fraktur karena adanya beban yang berlebih sehingga menyebabkan patah dan akan menyebabkan kegagalan pada implan ortopedi. Lalu ada fritting. Korosi fritting ini terjadi karena adanya pergerakan relatif atau osilasi kecil antara dua material yang berbeda pada lingkungan yang korosif. Berikut ini ada kurva polarisasi biomaterial. Pada kurva Ya, pada kurva ini dapat dilihat terdapat ada beberapa nium dental gold, paduan CuCr, lalu ada stainless steel 316, amalgam, dan juga base metal substrate. Pada kurva polarisasi ini, jika semakin ke atas, semakin menuju ke daerah logam aktif, dan itu akan semakin rentan terhadap korosi karena akan lebih mudah teroksidasi. Sedangkan pada semakin ke bawah itu akan lebih menuju ke daerah nobel atau logam mulia. Kemudian eh, pada stainless steel 316 ini berada pada daerah logam aktif sehingga akan lebih rentan terhadap korosi. Kemudian electrodeposition coating. Electrodeposition coating ini merupakan proses pelapisan yang dengan cara mengendapkan ion logam dengan prinsip elektrolisis, di mana berikut ini ada skematik proses electrodeposition coating, larutan elektrolit, power supply, kemudian elektroda itu sendiri yang terdiri dari anoda dan juga katoda. Untuk reaksi yang terjadi pada katoda, seperti pada reaksi 1, di mana katoda akan menerima ion positif dari anoda, kemudian ion positif tersebut akan mengendap ke katoda dan akan melapisi katoda tersebut. Lalu pada anoda akan melepaskan ion positifnya yang akan nantinya diterima oleh katoda. Berikutnya yaitu sintesis nanopartikel silver. Sintesis nanopartikel silver ini merupakan proses pembuatan nanopartikel silver yang disintesis dengan ekstrak tumbuhan. Berikut ini ada skematik dari sintesis nanopartikel silver dengan ekstrak tumbuhan, di mana tumbuhan akan diekstrak terlebih dahulu. Ekstrak tumbuhan yang sudah didapatkan akan ditambahkan ke dalam perak nitrat. Lalu setelah ditambahkan ke dalam perak nitrat akan akan menjadi sintesis nanopartikel silver, lalu setelah itu dikarakterisasi dan dapat diaplikasikan. Untuk reaksi proses sintesis nanopartikel silver dengan ekstrak tumbuhan, di sini terdapat persamaan yang pertama, di mana persamaan yang ketiga itu yaitu persamaan
perak nitrat yang melepaskan ion positif, ion Ag+, yang nantinya akan direduksi oleh senyawa bioaktif pada daun pepaya, yang seperti pada persamaan yang keempat. Ion Ag+ itu akan direduksi dengan senyawa bioaktif daun pepaya dan akan menghasilkan nanopartikel silver. Syarat tumbuhan yang dapat disintesis untuk nanopartikel silver ini harus mengandung alkaloid, saponin, flavonoid, proterpenoid, steroid, dan juga tanin. Tumbuhan tersebut yaitu daun pepaya. Daun pepaya ini merupakan tumbuhan yang mudah tumbuh di mana saja. Daun pepaya ini banyak dibudidaya di daerah tropis dan juga subtropis seperti di Indonesia. Senyawa-senyawa yang terdapat di daun pepaya ini mampu mereduksi ion perak Ag+ menjadi nanopartikel perak. Kemudian di sini terdapat tabel 3 yaitu hasil uji fitokimia dari daun pepaya. Seperti yang terlihat, untuk plus 3 ini sangat positif, untuk plus 2 yaitu positif, untuk plus 1 terdeteksi namun hanya sedikit, dan yang minus ini tidak terdeteksi sama sekali. Dapat dilihat dari hasil uji fitokimia bahwa daun pepaya ini memiliki flavonoid yang sangat positif, alkaloid yang sangat positif, dan juga saponin yang sangat positif yang dapat mereduksi ion Ag+ untuk nanopartikel silver. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Tempat penelitian ini akan dilakukan di Pusat Penelitian Metalurgi Badan Riset dan Inovasi Nasional di BRIN, tepatnya di Serpong, Tangerang Selatan. Untuk waktu penelitiannya mulai dari Januari 2024 hingga Januari 2025 hingga Mei 2025. Lalu berikut ini ada alat yang digunakan untuk penelitian yang akan dilakukan, kemudian ada bahan-bahan yang akan digunakan untuk penelitian ini. Berikut ini ada diagram alir penelitian, di mana yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa penelitian ini terdapat dua tahapan. Yang pertama yaitu membuat sintesis nanopartikel silver, eh, membuat setelah itu melakukan pelapisan secara electrodeposition coating pada pada stainless steel 316L. Yang pertama, berikut ini ada diagram alir penelitian untuk proses sintesis nanopartikel silver dengan ekstrak daun pepaya. Yang pertama yaitu daun pepaya. Daun pepaya diekstrak terlebih dahulu dengan air suling sebanyak 200 ml dengan suhu 60 derajat Celcius dan waktu 5-10 menit. Lalu setelah itu disaring dan dapatkan residu dan juga filtrat. Filtrat ekstrak daun pepaya dipisahkan menjadi 10 mili, 15 mili, dan juga 25 mili yang kemudian nantinya akan di akan ditambahkan ke dalam perak nitrat dengan konsentrasi 0,5 mm, 0,5 milimolar, 1 milimolar, 1,5 milimolar, 2 milimolar. Kemudian proses sintesis nanopartikel silver dilakukan pada suhu 60 derajat Celcius dan waktu 60 menit. Lalu setelah itu diinkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius dan waktu 72 jam. Setelah itu didapatkan sintesis nanopartikel silver, lalu dikarakterisasi dengan UV vis, SEM, dan juga Raman spektroskopi. Berikutnya yaitu data penelitian didapatkan, lalu pembahasan disertai dengan literatur, lalu selesai. Lalu untuk proses electrodeposition coating untuk stainless steel 316L, berikut ini diagram alir penelitiannya. Yang pertama yaitu stainless steel 316L dipreparasi, lalu setelah dipreparasi membuat larutan elektrolit dengan yaitu AgNP atau nanopartikel silver ditambahkan dengan polivinil alkohol sebagai penstabil supaya menghindari adanya penggumpalan pada saat pelapisan. Lalu elektroda disiapkan dengan katoda yaitu stainless steel 316L, anoda inert yaitu platina, anoda referensi yaitu AgCl. Lalu larutan elektrolit diletakkan pada hot plate magnetic stirrer. Lalu proses electrodeposition coating dilakukan pada waktu 40 menit, suhu dengan variasi 30 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, dan juga 60 derajat Celcius. Dikeringkan, lalu pengujian dilakukan secara potentiodinamik, AIS, SEM, XPS, dan juga AFM.
Lalu data penelitian didapatkan, pembahasan dari literatur juga, kemudian selesai. Lalu berikutnya yaitu cara analisis data. Teknik analisis data teknik analisis data bersifat kuantitatif karena berfokus pada variabel-variabel sebagai objek penelitian yang harus didefinisikan dengan bilangan dan juga angka. Lalu analisis statistik yang digunakan adalah statistik inferensial, di mana memaparkan data dengan menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan pengambilan sampel. Lalu jenis analisis yang digunakan adalah analisis korelasional, di mana eh, analisis ini dengan mencari hubungan atau pengaruh antara dua variabel yang terdiri dari variabel bebas dan juga variabel terikat. Di mana pada penelitian ini variabel bebasnya yaitu konsentrasi nanopartikel, sintesis nanopartikel silver dan juga temperatur electrodeposition coating, dan variabel terikatnya yaitu eh, laju korosi yang dihasilkan. Berikut referensi yang saya gunakan untuk pembuatan laporan, untuk pembuatan proposal seminar, proposal skripsi ini. Sekian dari saya kembalikan kepada Prof. Agus. Baik, terima kasih, Jawratun Akhia. Waktunya 4 menit lebih ya. Jadi nanti buat yang lain mungkin bisa lebih mengefektifkan waktu. Jadi sebenarnya yang mau kita tangkap itu adalah substansi dari penelitian yang akan dilakukan. Jadi kalian harus mampu melakukan skimming untuk memilih mana yang harus disampaikan di forum seminar atau di forum-forum yang lain barangkali. Jadi saya teringat ada kompetisi penyampaian karya ilmiah, baik itu tesis, disertasi, tugas akhir, itu malah 5 menit ya. Itu hasil dari bab satu eksperimen sampai ke pembahasan. Dan pemenangnya biasanya adalah orang yang benar-benar salah satunya indikatornya adalah orang yang benar-benar bisa mengefisiensikan waktu gitu. Jadi nanti buat yang lain mungkin itu bisa menjadi suatu perhatian. Baik, Ratun Akhia, ada beberapa hal yang perlu saya evaluasi. Dengar suara saya, Ratun Akhia? Halo, Ratun Akhia, dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, Halo? ya, oke, oke, Dengar, Pak. oke. Tolong diperhatikan dan dicatat ya, Ratun Akhia. Oke. Jadi basic science dari eksperimen yang dilakukan oleh Jarod Nakhia ini kan mempelajari pengaruh daripada konsentrasi sintesis nanopartikel perak ya dengan ekstraknya adalah daun pepaya. Ini bukan Mm. sesuatu yang mudah, ini perlu proses pengamatan analisis yang detail ya. Karena temperatur elektrodiposisi coatingnya pun juga memiliki peran untuk meningkatkan ketahanan korosi pada spek stainless steel 316L. Yang pertama, partikel yang dihasilkan nanti kan ukurannya sangat kecil ya, 1 sampai 100 nanometer. Jadi pada skala ini material-material yang memiliki sifat fisik dan chemical yang berbeda itu kan nanti juga memiliki komparasi dengan Ag atau perak ya. Sehingga untuk meningkatkan ketahanan korosi yang diperlukan itu adalah bagaimana ikatan antara substrat 316L dengan plating tadi ya, yang di plating tadi. Nah, itu diperlukan pengamatan ataupun observasi yang mendalam. Artinya Jarutun Nokia ini harus memparafrasa beberapa jurnal-jurnal yang menjadi tren penelitian ini. Dan saya lihat jurnal Jarutun Nokia itu eh, belum memenuhi kebaruan. Jadi nanti tolong dieksplor lagi jurnal-jurnal yang 2023 sampai 2024. Saya melihat masih banyak referensi yang 2018, 2017, di atas 5 tahun yang lalu. Artinya itu sudah bisa dikatakan expired. Khawatirnya adalah ketika Jarod Nakhia nanti meneliti, itu ternyata udah diteliti orang. Nah itu nanti jadi autoplagiasi. Dan itu pernah terjadi antara UGM dan UI ya, ketika referensinya tidak dicantumkan, tiba-tiba dari
dua kampus besar ini saling komplain gitu karena itu udah pernah diteliti. Nah, harapan saya Jaruta Nakia nanti lebih mempersiapkan based on reference agar benar-benar diteliti apakah objek yang diteliti sudah benar diteliti orang atau tidak. Makanya harapan saya referensinya adalah referensi yang kekinian, minimal 2023, 2022. Gitu ya, Jaruta Nakia ya. Ya, Pak. Oke, sintesis nanopartikel perak ini kan bisa menggunakan ekstraksi tumbuhan. Jadi Jarutinaknya kan pakai daun pepaya ya sebagai agen reduktor, benar? Benar. Nah, kandungan senyawa aktif reduktor pepaya ini kan memang based on teori, based on reference itu bisa mereduksi ion perak Ag menjadi nanopartikel perak Ag NPS. Tapi kan itu sebenarnya substansi yang ada dalam daun pepaya itu elektronnya kalau dia tidak keluar dia nggak bisa mengikat. Dia tidak bisa menjadi senyawa ekstrak. Nah, makanya yang perlu dicari dari Jarutun Akhia ini adalah definisi atau narasi terkait dengan bagaimana mengaktifkan ion yang ada dalam ekstrak daun pepaya itu. Jadi kalau ionnya dia nggak bergerak, ya fungsi daripada agen reduktor itu nggak akan tercapai. Nah, itu yang harus menjadi catatan ya, Jarutun Akhia ya. Bisa dimengerti, difahami Jarutun Akhia? Ya, Pak. Bisa. Nah, reduksi ini itu kan juga memperlihatkan hasil nanti kan. Makanya untuk pengujiannya kan wajib itu X-ray dan bahkan sebenarnya saya merekomendasikan transmission electron microscope atau TEM yang ya harganya cukup mahal ya. Dan nanti koordinasi dengan pembimbing satu duanya yang dari BRIN ini harus TEM. Kalau nggak TEM kita nggak akan bisa menemukan substrat ikatan antara stainless steel 316L dengan peraknya itu. Nah, saya lihat di proposal tuh nggak ada ya temnya ya. Nggak ada, Pak. Adanya apa? SEM, TEM, sorry, SEM, SRD, SEM, X, apa? SEM, Hmm? SEM, S, XPS, AFM, Iya, Raman sebenarnya spektroskopi UV, kalau UVVS. kalau mau membuktikan secara saintifik bagaimana elektrodeposisi terbentuk itu memang harus dari TEM sih sebenarnya ya. Cuma ini hanya rekomendasi, iya antara wajib dan tidak wajib. Tapi kalau mau pembuktian secara saintifik, saran saya nanti disampaikan ke pembimbingnya itu adalah transmission electron microscope atau TEM. Jadi TEM itu BRIN sudah ada sih, tinggal ini aja fasilitasnya dimanfaatkan kan. Di BRIN saya pikir sudah ada TEM-nya. Jadi mungkin nanti bisa salah satunya diganti TEM ya, biar lebih akurat dan menghasilkan data secara saintifik. Nah, elektrodeposisi itu kan based on reference adalah pengendapan material pada permukaan elektroda menggunakan arus listrik ya. Jadi fungsi arus listrik ini sebenarnya untuk mempresur atau mendistribusikan atau menekan elektroda-elektroda yang berikatan antara substrat dengan material peraknya tadi dengan ekstrak daun pepaya itu. Sehingga sintesa ini harapannya kan bisa apa namanya memperkuat atau menahan laju korosi. Sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi elektrodeposisi termasuk konsentrasi nanopartikel, temperatur, waktu pengendapan itu harus diukur secara apa ya step by stepnya itu harus harus based on reference gitu. Makanya Jordan Nokia ini harus mempelajari standar-standar ASTM atau JIS atau eh, apa namanya implannya itu ya, implan material implannya itu memang benar-benar harus berdasarkan standar yang ada. Kalau 3SS316L itu biasanya kan ASTM ya standarnya ya atau DIN ya. Mungkin referensinya nanti ditambah di situ termasuk langkah-langkahnya. Gitu ya Jarautan Nakhia. Iya, Pak. Masih kuat? Iya, Pak. Ada, Pak. Ini Mohon maaf, Pak. Zoom di laptop saya keluar sendiri, Pak. oh iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sudah qadarullah itu. Oke, sekarang kita ke spek objek material stainless steel 316L. Nah, itu kan jenis baja tahan karat yang mengandung molybdenum ya, MO dan juga ketahanan terhadap air.
Ya, Pak. Oke, dengar ya suara saya ya? Terdengar, Pak. Ya. Oke, jadi peningkatan ketahanan korosi dari stainless steel itu dicapai dengan teknik pelapisan tadi, dengan lapisan nanopartikel ya atau elektrodiposisi, di mana pengaruh temperatur dalam elektrodiposisi itu kan nanti harus dikondisikan agar temperatur kan dicari tuh mana yang ideal tuh, betul nggak? Temperatur yang ini. Betul, Pak. Ya, nah itu kamu nanti harus dijelaskan pemilihan temperatur itu berdasarkan apa. Nah itu mungkin bisa diperkuat di latar belakang. Jadi kamu memilih temperatur 3 itu ada dasarnya gitu, bukan hanya sekedar trial error atau sekedar asumsi gitu kan. Jadi nanti itu tolong dicatat, dipaparkan di latar belakang paragraf terakhir. Kenapa kamu memilih temperatur itu gitu kan? Gitu ya. Eh, Jarod Nokia. Ya, Pak. Oke, terakhir hubungan antara variabel yang diteliti itu kan konsentrasi nanopartikel perak dan temperatur elektrodisposisi keduanya dapat apa ya mempengaruhi ketebalan dari lapisan yang digunakan di mana semakin based on reference semakin tinggi konsentrasi nanopartikel maka akan semakin banyak perak yang akan terendap pada permukaan stainless steel. Tapi sejauh yang saya tahu itu biasanya targetnya nggak nyampe 50%, 20% udah bagus itu. Jadi kamu coating dengan AG di SS itu targetnya pasti nggak akan tinggi ya karena memang elektrodisposisi ini kan tergantung dari elektron yang reaktif ya. Sedangkan penggunaan daun pepaya sebagai ekstrak itu juga lemah sebenarnya pergerakan apa elektron-elektron yang digerakkan untuk bisa melapisi substrat itu nggak seperti yang kita bayangkan di teori bahwa sekian sepersekian detik, sepersekian menit itu akan menghasilkan arus yang kuat. Faktanya nggak seperti itu karena memang banyak tantangan dan hambatan ya sehingga interaksi antara nanopartikel dengan ekstrak dan upaya ini perlu diperhatikan sebagai agen fungsi reduktor di mana ketika dia mengandung sinyal aktif dan itu bisa berinteraksi dengan permukaan stainless. Jadi kalau senyawanya nggak aktif atau yang saya bilang tadi temperaturnya nggak sesuai, maka dia tidak akan menghasilkan ikatan-ikatan lapisan permukaan yang ideal. Jadi harapannya Joroto Nokia ini targetnya 20% udah bagus itu. Ini prediksi saya, jadi nggak usah terlalu mengejar target yang optimum. Karena memang elektro di posisi ini mainannya elektro tak kasat mata. Bahkan untuk membuktikan secara fisik, secara dohir, dia harus pakai transmission elektron harus pakai tem. Kalau SEM aja sebenarnya nggak terlalu akurat sih. Jadi kalau saya melihat permainan orang-orang Eropa yang terutama di Swedia ya medis itu cukup berhasil lah. Itu sudah tem mainnya. Jadi bukan SEM apalagi optik ya. Itu sudah tem. Jadi tolong diperhatikan Jarun Nokia. Dengar suara saya Jarun Nokia. Dengar, Pak. Ya, yang pertama referensi kebaruan yang masih kurang. Itu harus ditambahkan terutama ya tahun-tahun terbaru. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jangan sampai ketika Jarun Nokia melakukan observasi, udah menyimpulkan, tiba-tiba ternyata itu udah diteliti orang. Itu yang makanya itu kan tergantung dari referensi yang digunakan, acuannya ya. Tadi saya melihat acuannya 2018 kan. Itu udah lebih dari 5 tahun kan, udah hampir 5 tahun. Nah untuk referensi tolong nanti dicek lagi apa namanya buku pedoman tugas akhir ya. Itu nama jurnal itu harus dilengkapi dengan volume, nomor edisi, halaman. Gitu ya, Jarun Nokia. Halo, Jarun Nokia. Iya, Pak. Ya, Anda harus terus berinteraksi, jangan jangan di mute ininya, mic-nya, jangan di mute. Kita kita harus terus berinteraksi untuk bisa menggali atau apa namanya merumuskan agar tugas akhir Anda atau skripsi Anda nanti tidak ada kendala gitu. Nah, mungkin sedikit berbagi pengalaman kenapa para mahasiswa itu banyak mengalami kendala tugas akhir itu karena mereka tidak merujuk pada based on reference atau bisa juga kebanyakan
teori yang dikutip itu salah. Nah, itu yang saya amati. PA-nya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jadi kalau dalam tanda kutip itu mengalami kesesatan teori. Jadi kalau teorinya udah salah itu bisa mengakibatkan kesesatan eksperimen. Makanya eksperimen harus diulang. Makanya Jonathan Nokia ini harapan saya tidak mengalami kesesatan teori tadi. Jadi selaku penguji ya saya benar-benar memberikan input, benar-benar memberikan masukan yang progresif agar tidak mengalami kesalahan dalam eksperimen ke depan gitu. Jadi teori yang dipaparkan di Basic Science ini untuk terapannya nanti lebih dilengkapi karena semuanya based on teori ya, yang di bab 2 itu. Jadi teori elektrodisposisi, model korosi elektrokimia, prinsip mekanisme pengendapan partikel itu harus ditambahkan dengan beberapa referensi yang berbasis pada aplikatif. Muatannya adalah aplikatif. Gitu ya. Siap. Oke, Ya, jadi Pak. saya berharap tugas akhir Anda itu lancar, tidak ada kendala. Mudah-mudahan dipermudah semua urusannya. Pesan saya saat jangan lupa untuk senantiasa berbuat amal kebaikan gitu. Jadi kamu belajar tekun, rajin, tapi amalmu kurang, kadang juga bisa 2 tahun PA itu. Jadi pengalaman yang saya alami ya, alhamdulillah Banyak banget. dua S3 nggak ada kendala saya alhamdulillah. Ya karena itu memang harus cukupkan dirimu dengan kebaikan gitu. Jadi kalau mau urusannya mudah itu ya harus mempermudah urusan orang. Itu barang siapa mempermudah urusan orang maka urusannya akan dipermudah gitu kan. Baik, terima kasih Jarotun Nahia. Sekarang kita mungkin ada yang mau Terima dikonfirmasi. kasih. Ya, ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke. Ada Jarotun Nahia? Bentar, Pak. Eh, saya mau nanya yang ini, Pak. Untuk ini, Pak, larutan elektrolit Iya. yang akan digunakan untuk electrodeposition ini, menurut Bapak ini sudah tepat apa belum ya jika sintesis nanopartikel silvernya ini digunakan untuk larutan elektrolit? Iya, itu juga sama dengan bimbingan saya ya. Ternyata perlu katalis untuk mempercepat reaksi itu. Makanya kalau Jodotun Nahia tahu chemdraw ya, jadi nanti bisa dimasukkan di simulator chemdraw. Kira-kira katalis apa yang tepat untuk mempercepat reaksi itu? Jadi kalau hanya cuma substrat sama apa namanya elektrodepositor aja kayaknya kok makanya tadi prediksi saya agak lambat. Jadi harus ada katalisator untuk bisa mempercepat reaksi itu agar agar elektronnya itu bisa mempercepat apa namanya pergerakan partikel untuk terjadinya elektrodeposisi tadi. Itu kan PFA itu polimer Baik, ya? Pak. Polivinil alkohol, Pak. Oh, Itu polimer. untuk penstabil. Iya, berarti nanti dicari katalisnya ya. Kalau Jodoh apa kesulitan nanti bisa pakai ChemDraw. Gampang kok di download atau di install gampang itu. Jadi Jodoh perlu tools bantuan ChemDraw ya. Jadi ChemDraw nanti akan memprediksi unsur apa atau senyawa apa yang bisa untuk mempercepat reaksi AGNP sama PFA itu. Gitu ya. Halo, Jodoh bisa diterima ya? Halo? Baik, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. sama-sama. Sekarang kita ke Cindy Tritania. Ada. Ada, Prof. Kalau bisa, Pak. Kenapa? Kalau ada suara saya, Pak.
Enggak dengar saya. Putus-putus suaranya. Ya mungkin bisa di ini aja apa message di itu di kolom chat. Baik, Silakan jangan lupa Pak. silakan Cindy. Baik, Prof, saya izin untuk share screen. Ya silakan. Dulu. Enggak, Hmm? enggak salah. Enggak salah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Prof. Alvirano dan Prof. Agus Pramono selaku dosen penelaah. Perkenalkan, saya Cindy Tritania dengan NPM 333421022. Pada siang hari ini saya akan membawakan seminar proposal saya yang berjudul Modifikasi Permukaan pada Logam Magnesium untuk penambahan sifat self-healing, kontrol laju korosi, dan H2 evolusi pada aplikasi implan medis. Berikut ini merupakan outline yang akan saya bawakan pada presentasi siang hari ini. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang kesehatan ini mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satu inovasi pada bidang kesehatan adalah penggunaan atau pengembangan biomaterial. Material logam ini memainkan peran penting dalam aplikasi biomedis. Material logam ini dinilai cocok untuk pengaplikasian dalam menahan beban karena memiliki kekuatan yang baik. Selanjutnya, biodegradable material ini merupakan suatu bahan biomaterial yang dapat terdegradasi, diserap, dan dikeluarkan oleh tubuh manusia. Biodegradable material ini dapat digunakan sebagai implan yang fungsinya dalam tubuh hanya bersifat sementara. Adapun beberapa jenis biodegradable material yaitu adalah magnesium, zinc, dan besi. Nah, magnesium ini menjadi pusat perhatian sebagai material implan. Hal tersebut dikarenakan magnesium memiliki sifat mekanik yang baik. Magnesium ini memiliki densitas sekitar 1,74 gram per cm kubik yang dekat dengan nilai densitas tulang manusia. Selain itu, modulus elastisitas yang dimiliki oleh magnesium juga mendekati dengan nilai modulus elastisitas yang dimiliki oleh tulang manusia. Kemudian, ion Mg2+ ini merupakan komponen penting dalam tubuh manusia. Akan tetapi, pada penggunaan magnesium sebagai material implan ini terdapat tantangan, diantaranya memiliki laju korosi yang tinggi dan juga evolusi gas hidrogen. Nah, terdapat upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Adapun upaya yang dapat dilakukan yaitu modifikasi permukaan atau surface modification. Nah, modifikasi permukaan ini suatu proses yang dilakukan untuk mengubah sifat fisik permukaan suatu material tanpa merubah sifat inti dari material. Nah, dalam aplikasi biomaterial ini, modifikasi permukaan ini dilakukan untuk meningkatkan interaksi antara material dengan jaringan ataupun lingkungan biologis. Pada penelitian yang dilakukan, teknik modifikasi yang digunakan adalah coating dengan metodenya yaitu spray coating. Pada penelitian yang dilakukan, stearik acid ini digunakan sebagai lapisan organic barrier untuk meningkatkan ketahanan korosi magnesium. Stearik acid ini bersifat tidak beracun dan juga biokompatibel. Namun, pelapisan langsung stearik acid ini pada magnesium tidak memungkinkan karena memiliki daya rekatnya yang buruk. Maka dari itu, percobaan ini dilakukan dengan pencampuran cerium oxide nanopartikel atau CiO2 pada stearik acid. Nah, CiO2 ini memiliki potensi untuk memberikan efek antiinflamasi pada jaringan karena perannya sebagai self-healing yang mampu membersihkan spesies reaktif dan memberikan perlindungan sel. Nah, kemampuan self-healing pada biomaterial ini bertujuan untuk meningkatkan daya tahan, keamanan, dan efisiensi penggunaan implan pada tubuh manusia. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini, di mana pada penelitian ini digunakan variasi spray coating sebanyak 1 dan 2 kali, dan magnesium direndam dalam larutan Hengst. Nah, fungsi dari larutan Hengst ini itu banyak digunakan karena memiliki komposisi yang mendekati kondisi fisiologis tubuh manusia. Kemudian pada penelitian ini digunakan 3 jenis variasi cerium oxide nanopartikel.
Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama adalah untuk meningkatkan ketahanan korosi magnesium pada aplikasi implan dengan metode spray coating dan mengetahui pengaruh efisiensi penggunaan larutan Hengst dalam pengujian sifat self-healing dan evolusi hidrogen. Kemudian mengetahui jenis variasi konsentrasi CO2 yang tepat dalam meningkatkan ketahanan korosi magnesium dengan pengujian sifat self-healing dan evolusi hidrogen, dan mengetahui jenis variasi jumlah pengulangan pelapisan yang tepat dalam meningkatkan ketahanan korosi magnesium dengan pengujian sifat self-healing dan evolusi hidrogen. Adapun ruang lingkup pada penelitian ini, di mana sampel yang digunakan adalah magnesium murni. Kemudian variabel bebas yaitu variasi konsentrasi CO2 dan jumlah pengulangan pelapisan. Adapun variabel terikatnya adalah pengaruh pelapisan pada sifat self-healing, laju korosi, dan pengaruh pelapisan pada pengurangan evolusi hidrogen. Variabel tetap yang digunakan adalah tekanan spray gun dan jarak penyemprotan. Kemudian material dilakukan karakterisasi menggunakan FTIR, FVSEM, SEM, dan potentiodynamic polarization. Adapun tempat penelitian ini dilakukan di BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selanjutnya, biomaterial. Nah, biomaterial ini banyak dimanfaatkan untuk membuat implan yang menggantikan bagian atau fungsi organ tubuh secara aman. Implan ini terdiri dari dua jenis, yaitu non-biodegradable material dan biodegradable material. Biodegradable material ini jenis material yang dapat memberikan aplikasi tertentu dalam tubuh manusia dan dapat terurai dalam jangka waktu tertentu. Adapun beberapa syarat dari biodegradable material sebagai bahan implan, diantaranya memiliki biokompatibilitas yang baik, tidak bersifat karsiogenik, produk degradasi tidak beracun, dan tahan terhadap korosi serta degradasi. Adapun jenis biodegradable material yaitu zinc, magnesium, dan Fe. Nah, tabel di bawah ini merupakan perbandingan sifat mekanik biodegradable material. Berdasarkan tabel tersebut, dibandingkan kedua jenis material lainnya. Nah, magnesium ini memiliki nilai densitas dan modulus elastisitas yang mendekati dengan jaringan tulang manusia. Modulus elastisitas yang rendah ini dapat mendukung transfer beban mekanis yang tepat antara jaringan tulang dan implan. Maka dari itu, magnesium ini menghasilkan proses healing yang baik. Zinc ini menunjukkan tensile strength yang mirip dengan magnesium, akan tetapi densitas dan modus elastisitas yang dimiliki oleh zinc ini lebih tinggi sehingga dapat memengaruhi proses healing karena transfer beban yang tidak merata. Kemudian selanjutnya besi ini memiliki kekuatan dan nilai modulus elastisitas yang paling tinggi di antara kedua jenis material lainnya. Nah, tingginya nilai modulus elastisitas ini dapat memengaruhi proses healing. Selanjutnya adalah non-biodegradable material. Adapun jenis non-biodegradable material yaitu stainless steel dan paduan titanium. Nah, berikut ini merupakan tabel perbandingan sifat mekanik magnesium dengan natural bond. Nah, ion Mg2+ ini merupakan komponen penting dalam tubuh manusia. Ion ini berperan dalam berbagai aktivitas fisiologis tubuh manusia dan terurai sepenuhnya dalam tubuh. Nah, magnesium ini memiliki potensial elektroda standar yang rendah jika dibandingkan dengan zinc dan besi. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan direct volta berikut. Hal ini dapat menyebabkan magnesium lebih reaktif dan cenderung melepaskan elektron secara mudah, sehingga lebih rentan terhadap korosi, terutama dalam lingkungan berair. Semakin ke kiri ini menandakan bahwa logam semakin reaktif atau mudah melepaskan elektron, sementara semakin ke kanan ini menandakan bahwa logam semakin kurang reaktif. Berdasarkan direct volta tersebut, diketahui bahwa magnesium ini menempati urutan paling kiri dibandingkan zinc dan besi. Oleh karena itu, magnesium sebagai biodegradable material ini lebih rentan terhadap korosi, terutama dalam lingkungan berair. Nah, selain itu, tantangan utama magnesium sebagai material implan adalah evolusi gas hidrogen. Nah, berikut ini merupakan reaksi korosi magnesium dalam lingkungan berair. Berdasarkan reaksi tersebut, magnesium ini bereaksi dengan air, kemudian menghasilkan magnesium hidroksida dan gas hidrogen. Evolusi hidrogen ini merupakan pelepasan atau pembentukan gas hidrogen sebagai hasil reaksi tersebut. Hal ini menandakan bahwa ketika magnesium terkorosi, gas hidrogen akan terbentuk dan dilepaskan ke lingkungan sekitar implan. Terbentuknya gas hidrogen tersebut dapat mengakibatkan inflamasi lokal. Berikut ini merupakan diagram Corbex. Magnesium hidroksida ini berperan sebagai lapisan pelindung yang stabil pada implan ketika pH cairan tubuh lebih besar dari 11,5. Fungsi dari lapisan tersebut adalah sebagai pelindung untuk meminimalisir laju korosi pada implan. Korosi magnesium ini akan berlangsung cepat ketika pH lebih rendah dari 11,5. Lapisan pelindung magnesium ini dari lapisan pelindung hidroksida
akan larut dan permukaan implan ini secara terus-menerus terkena cairan yang mengandung klorida. Ion klorida ini kemudian bereaksi dengan magnesium atau magnesium hidroksida untuk membentuk magnesium klorida dan menyebabkan cepatnya pelarutan magnesium hidroksida. Akibat dari reaksi tersebut adalah laju degradasi magnesium yang semakin cepat. Seperti yang sudah dijelaskan, upaya yang dapat dilakukannya itu adalah dengan melakukan modifikasi permukaan. Adapun beberapa metode modifikasi permukaan yang digunakan pada penelitian ini adalah coating dengan teknik spray coating. Mekanisme self-healing ini dapat berfungsi sebagai penghalang atau pelindung tambahan yang dapat mencegah korosi serta memperbaiki kerusakan yang terjadi. Dengan memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat serangan korosi tersebut, material dengan sifat self-healing ini dapat mengurangi laju korosi. Pada penelitian ini, mekanisme yang diterapkan adalah healing dengan membentuk lapisan pasif dengan membentuk lapisan pelindung pada magnesium. Adapun jenis lapisan yang dapat digunakan adalah cerium. Cerium oxide nanoparticles ini tidak beracun dan bersifat biokompatibel dengan sel dan jaringan tulang manusia. Nah, selanjutnya sifat self-healing ini dilakukan dengan melakukan perendaman dalam larutan Hengst setelah proses pelapisan. Perendaman ini digunakan untuk mengevaluasi bagaimana lapisan pelindung bertahan atau berfungsi dalam lingkungan fisiologis. Selanjutnya adalah diagram alir penelitian, di mana pada penelitian yang saya lakukan, material yang digunakan adalah magnesium. Nah, magnesium ini dilakukan preparasi dengan dilakukan pengamplasan, kemudian dicelupkan dalam etanol. Setelah itu dilakukan pretreatment CEO2 dengan variasi konsentrasi 1, 3, dan 5%. Kemudian CEO2 tersebut partikel-partikel tersebut dilarutkan ke dalam larutan stearik asid. Setelah itu dilakukan pengeringan menggunakan oven dengan temperatur 100 derajat Celcius. Setelah menjadi serbuk kembali, partikel-partikel tersebut kemudian dilakukan pencampuran dengan larutan polivinil pyrrolidon. Nah, setelah itu dilakukan metal spraying dengan tekanan spray gun-nya itu sebesar 140 psi dan dilakukan repetisi pelapisan 1 kali dan 2 kali. Kemudian sampel dilakukan pengeringan dengan menggunakan temperatur 70 derajat Celcius. Kemudian dilakukan karakterisasi sampel dengan FTIR dan VSEM. Nah, FTIR ini digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsional yang ada pada stearik asid, CEO2, dan PVP, serta bagaimana lapisan tersebut berinteraksi dengan permukaan magnesium. Kemudian VSEM ini digunakan untuk mengidentifikasi morfologi permukaan material sebelum direndam pada larutan Hengst. Dan untuk memastikan bahwa lapisan yang diterapkan oleh CO2, stearik asid, dan PVP telah terdistribusi dengan baik dan homogen di permukaan magnesium. Kemudian sampel dilakukan pengujian sifat self-healing dengan melakukan perendaman dalam larutan Hengst. Setelah itu, sampel ini dikarakterisasi menggunakan SEM. Kemudian sampel dilakukan pengujian korosi dengan potentiodynamic polarization. Setelah itu dilakukan data pengamatan, dilakukan pembahasan berdasarkan literatur, dan ditarik kesimpulan. Berikut ini merupakan referensi yang saya gunakan dalam penyusunan proposal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Prof. Agus. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cindy Tritania, terima kasih presentasinya ya. Iya. Cindy pegang alat tulis. Pegang, Prof. Ya, silakan dicatat nanti untuk masukan revisi atau evaluasi ya. Baik, Prof. Oke, yang pertama terkait dengan referensi. Jadi untuk memastikan kebaruan dalam sebuah riset itu kita memang harus mengintegrasikan referensi minimal 5 tahun terakhir. Jadi kalau di atas 5 tahun terakhir seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu khawatirnya sudah diteliti orang gitu. Kita kalau sudah sama-sama diteliti nanti kalau terjadi autoplagiasi kan itu bikin repot kita ya. Iya, Prof. Cindy dan juga yang lain tentunya itu harus benar-benar hati-hati apakah parameter variabel itu sudah diteliti oleh institusi lain atau kampus lain gitu. Jika dalam mengupas referensi terutama ini kan self-healing material ya atau teknologi coating untuk logam MG kan yang dimana juga
magnesium sebagai implan medis itu bisa mengontrol laju korosi hidrogen atau H2 ya. Di mana Iya, Prof. ini kan kalau kalau pH-nya tidak sesuai itu kan bisa terjadi korosivitas di bahan implan itu. Bahkan efek sampingnya kan makanya orang kalau pasang pen terus dia ngilu segala macam itu kan sebenarnya efek dari starting up dari korosi sebenarnya. Karena kan degradasi temperatur atau perubahan temperatur internal dalam tubuh itu ya. Itu banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Sehingga memperkuat itu nanti referensinya juga harus berbasis pada eksperimen risetnya terkait dengan ada H2 terkait dengan self-healing material nanti lebih ditambahkan lagi gitu. Baik. Nah, nama jurnal itu kan kalau di pedoman tugas akhir ya, nanti ada nama, ada judul, tahun, volume, edisi, dan halaman, jangan lupa. Baik. Mm-mm. Jadi untuk memodifikasi permukaan logam magnesium untuk implan medis ini minimal harus ada kebaruan. Jadi kalau bisa Cindy dapat jurnal 2024 itu lebih bagus lagi. Artinya kan oh state of the art-nya sudah sampai mana gitu. Jadi Cindy-nya tahu gitu. Baik, Prof. Heeh. Jadi juga teori-teori ya yang dipaparkan di dalam proposal ini rata-rata masih berfokus pada dasar-dasar basic science-nya mengenai logam magnesium dan sifat-sifat material. Jadi untuk memperkuat landasan teori secara terapan ini juga diperlukan basis referensi yang ya tadi secara eksperimen, secara empirik itu proses modifikasi dari permukaan logam magnesium sudah diteliti di zona mana gitu. Terkait dengan sifat self healingnya dan kontrol laju korosinya ya. Kalau magnesium itu sejauh yang saya tahu tuh Taiwan sih yang lagi apa namanya mengeksplor lebih dalam. Jadi kalau logam-logam biomaterial itu kan kalau di Eropa Utara itu kan Swedia ya. Kalau di Asia itu kan Taiwan. Kalau di Cina kan lebih makanya CD dan yang lain itu kalau mau nyari jurnal kalau dia dari Taiwan itu untuk urusan magnesium lebih spesifik dia. Tapi kalau untuk aluminium itu biasanya Jepang. Jadi memang harus belajar pola. Itu kan pengalaman itu saya dapatkan ketika dulu waktu S3 itu kan sering treasure riset nyari jurnal-jurnal. Jadi akhirnya tahu oh, kalau manajemen itu di sini ini gitu. Jadi memang harus pas nanti petunjuk via jurnalnya ya. Nah sebenarnya banyak beberapa hal yang perlu saya sampaikan, terutama juga teori mekanisme evolusi hidrogen pada logam magnesium selama korosi, sehingga kesesuaiannya kan dengan biokompatibilitas dan stabilitas implan medis ya, Cindy ya. Iya, Prof. Harapan saya dengan masukan dari saya untuk memperkuat basic reference itu Cindy dan kawan-kawan tidak mengalami kesesatan teori. Nah, saya amati cukup banyak mahasiswa-mahasiswa sebelumnya yang TA mungkin tentang biomaterial atau tentang manufaktur itu banyak terjadi kesesatan teori karena mengutip referensi yang kurang tepat gitu. Makanya di apa namanya Sempro ini saya benar-benar pengen memperkuat aspek basic science knowledge-nya gitu agar tidak terjadi kesesatan teori. Orang kalau teorinya salah kan praktek pasti salah kan? Iya, betul. Ya, makanya yang diperkuat harus basic of teori dulu. Dan ini yang mungkin saya soundingkan ke rekan-rekan yang sedang sempro ya. Nah, dalam biomaterial engineering itu untuk meningkatkan kinerja implan itu kan bisa biopolymer coating, nano coating atau komposit material sehingga referensi-referensi yang mengutip tentang itu nano coating terutama tadi juga jurusan ya itu harus minimal setiap hari kalian harus menuangkan waktu 1 jam minimal itu untuk membaca referensi dan itu nggak bisa ditinggalkan. Karena kalau ada jeda sedikit, yang terjadi adalah kemalasan bertindak. Jadi mau nggak mau kalian harus memaksakan diri kalau mau ikut cara saya sebelum subuh. Kenapa sih orang subuh itu harus belajar gitu? Kenapa? Karena berdasarkan apa namanya kitab Sulam Sulfina itu kan
subuh itu malaikat membagi rezeki, terutama rezeki ilmu itu membagi keilmuannya. Sehingga orang kalau belajar itu cepat, karena dia fresh. Nah itu dari aspek spiritual. Tapi kalau dari aspek saintifiknya, memang pagi itu kan persiapan tubuh untuk asimilasi, sehingga udara itu masih fresh. Kalau kita menghirup udara segar, pikiran kita juga segar. Beda lagi kalau kita belajar itu siang atau bahkan sore gitu ya, itu kan banyak polusi segala macam itu juga juga memberi pengaruh gitu. Nah, pengujian yang diperlukan, pengujian korosi pasti. Ini korosinya dilakukan di mana, Cindy? Di menggunakan ini Prof, potential dynamic polarization. Gimana? Setelah karakterisasi SEM, Prof. Enggak, maksudnya di mana tempatnya? Oh, di BRIN, Prof. BRIN Ada ya? 1. Di kita Ya. juga ada sih di lab kimia kalau mau untuk sederhana ya. Pengujian apa namanya? Sintesa korosi sederhana. Kalau pengujian self healingnya di mana? Di BRIN juga, Prof. Semuanya di BRIN ya, termasuk biokompatibilitas. Kayaknya di BRIN nggak ada deh. Untuk pengujian dilakukan di BRIN semua, Prof. Nggak, yang biokompatibilitas diuji nggak? Coba di bab tiganya, ada nggak pengujian biokompatibilitas? Ada nggak sih? Untuk pengujian biokompatibilitasnya ini Prof, tidak ada Prof. Jadi yang didapatkan itu langsung sampel magnesium murninya Prof. Hmm. Ujiannya apa pengujiannya? Untuk pengujiannya itu dengan Hmm. analisis FTIR dan VSEM. Oh, dua aja ya? Iya Prof. Oke, oke, oke. Berarti nggak. Nanti di itu ada timnya nggak TA-mu ini? Saya berdua sama Zahra Prof. Zahra ya. Zahra melakukan biokompatibilitas nggak? Izin menjawab, Prof. Zahra ada nggak Zahra? Saya tidak melakukan Oh enggak ya. biokompatibilitas, Oh Prof. iya. Ya. Saya bisa merekomendasikan nanti Zahra mungkin salah satu pengujiannya ganti biokompatibilitas karena itu penting untuk mengukur tingkat kesesuaian material implan. Jadi bisa nggak material yang diaplikasikan tidak itu tergantung dari rate biokompatibilitasnya Baik, Prof. sama Cindy ya. Jadi memang biokompatibilitas ini penting untuk mengukur apakah material ini bisa diaplikasikan atau tidak. Tapi jangan khawatir, penelitian S1 itu nggak harus berhasil. Jadi kalau biokompatibilitasnya di bawah standar misalnya itu nggak harus apa ya nggak harus ngulang. Artinya itu bisa dipakai standar bahwa ada peningkatan. Makanya kan ada saran di sana kan. Sarannya apa kira-kira biar sesuai biokompatibilitasnya gitu. Oke itu ya, Cindy ya. Baik Prof. Oke mungkin Cindy ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan? Mungkin sudah cukup Prof. Terima Ya, kasih Prof. sama Cindy. Nah sekarang kita ke eh, siapa ya setelahnya ya? Tracy ya, Tracy siap. Izin share screen. Sabar dulu Tracy, sabar dulu. Jadi setelah Tracy dan yang lain, saya mau menyampaikan masukan. Saya udah baca beberapa, ya ada Tracy, ada Zahra, Uswatun, sama Unisa ya. Ditahan dulu presentasinya, ditahan dulu. Saya mau menyampaikan beberapa masukan terkait dengan apa namanya tugas akhir yang akan dikerjakan oleh Tracy dan yang lain. Jadi Tracy, Deborah, ini proposalnya kan tentang pengaruh rasio ekstrusi komposit serbuk magnesium ya, karbonat apatit terhadap struktur mikro kan dan sifat mekanik ya. Iya, Prof. Ya ini untuk meningkatkan kredibilitas kebaruan penelitian, biasanya memang yang paling dan utama dilakukan adalah kebaruan referensi terkait dengan komposit magnesium dan karbonat apatit. Ini kan komposit ini kan, karbonat apatit sama magnesium. Jadi mengingat material magnesium dan karbonat apatit ini banyak digunakan, terutama dalam aplikasi medis ya, di bidang implan biomaterial. Jadi ini bisa memastikan riset aspek yang mengacu pada standar pengujian.
Tracy udah ada belum standar ASTM, ASTM B11, ISO 10993, udah ada belum? Untuk pengujiannya, Prof. Ya. Untuk Jadi, pengujian, gimana? saya baru menemukan standar untuk pengujian sifat mekaniknya Hmm. Pakai apa? STM, ISO? KSTM. Ya nanti mungkin bisa dilengkapi dari beberapa referensi terkait dengan ASTM-nya E8 itu kan untuk tarik ya, atau ASTM B117 itu untuk korosi, karena dia speknya memang khusus aluminium, sorry, khusus magnesium, atau bisa juga ISO 1099 untuk uji biokompatibilitas ya. Tadi siapa tadi sebelumnya tadi Jarun Nakia sama Cindy ya. Itu standarnya ISO 10993. Jadi teori yang dipaparkan nanti aspek terapan dan aplikatif minimal seimbang. Jadi teori-teori yang dipaparkan itu fokus kepada praktek dari atau apa ya, implementasi dari komposit magnesium karbonat apatite yang dia mengacu ke struktur mikro dan sifat mekanik. Sehingga teori dasar yang mengatur tentang mekanisme pembuatan komposit itu harus mencakup bagaimana mixing serbuknya, bagaimana serpian partikelnya, bagaimana proses ekstrusinya nanti yang akan dipresentasikan Tracy ya. Termasuk juga aspek kalau komposit kan nggak lepas dari rule of mixture. Jadi berapa persentase yang dipadukan, berapa persen magnesiumnya, berapa persen karbonatnya, dan apakah dua unsur tersebut, metrik dan reinforce, itu bisa berikatan. Kalau nggak bisa berikatan, magnesium itu kan sebenarnya peran di komposit itu sebagai coupling agent, sebagai pengikat. Jadi saya kalau dia manusia mas saya bilang dia hebat ya. Bisa sebagai metrik, bisa sebagai coupling agent gitu kan. Dia bisa mengikat, dia bisa juga sebagai unsur yang dominan gitu. Makanya sepertinya MG karbonat ini memang nggak perlu coupling agent karena MG-nya sendiri sudah sebagai coupling agent. Cuma kan permainan utamanya itu di rule of mixture. Jadi Tracy nanti memasukkan teorema rule of mixture. Nah, kebetulan buku saya itu nanti Januari itu terbit. Buku tentang teori dan aplikasi komposit. Dan saya bikin buku itu berapa tahun ya? Hampir 8 tahun kayaknya sebelum saya S3. Jadi nanti Tracy bisa apa namanya itu yang lain juga ya kalau mau tahu tentang komposit nanti bisa memasukkan unsur teorema rule of mixture. Karena prosentase daripada Mg sama karbonat sangat menentukan. Jadi kalau presentasinya salah ya ikatannya nggak akan kuat gitu. Jadi prosentase itu nanti diprediksi menggunakan rule of mixture. Gitu ya Tracy ya. Baik, Prof. Oke. Nah untuk metodologinya nanti di instruksi, mikro, sifat mekanik itu ya mungkin kan Tracy bisa dibantu oleh operator atau kalau di BRIN kan relatif lebih mudah ya. Operatornya banyak kan. Nah kecuali kalau mau di LabMed gitu. Kalau di LabMed itu justru malah kita belajar psikomotorik karena semuanya dikerjakan sendiri. Jadi kalau saya setuju sih kalau cewek itu memang harus ke BRIN karena dia kan mungkin kalau mau ngepres segala macam kan agak kesusahan ya. Jadi terfasilitasi lah dengan di BRIN ya. Nah, biokompatibilitas menurut saya ya harus adalah salah satu di antara 6 ini yang menguji biokompatibilitas ya, karena memang itu sangat menentukan apa namanya keberhasilan untuk aplikasi. Gitu. Oke, Tracy ditahan dulu apa namanya presentasinya. Sekarang kita ke Unisa Nurmalia ada. Ada, Prof. Oke, Unisa. Izin share screen, Prof. Sabar Unisa, sabar. Unisa sabar dulu. Halo Unisa. Halo, iya, Prof. Ya, Ada. sabar dulu ya. Ya, Oke, sebentar, Prof. masuk. Izin share screen. Sabar dulu Unisa. Sabar. Oh, iya, Prof. Oh, maaf Sobi. Orang sabar disayang Tuhan. Maaf, Prof. Tidak terdengar, Prof, suaranya. Itu karena Unisa terlalu semangat. Unisa di Zahra, Tracy itu Jarut Nokia semangatnya luar biasa ini.
Makanya dari semangat aja dari saya dapatnya A ya. Itu semangat loh, tapi belum belum ini nanti apa namanya kontennya ya. Dari semangat udah luar biasa kalian. Saya apresiasi lah punya semangat yang luar biasa. Jadi ditahan dulu semangatnya biar biar nanti ibarat gaya itu terdistribusi merata. Jadi begini, eh kita boleh semangat tapi harus terdistribusi merata. Karena kalau kita punya dulu kan pernah saya ajari mekanika kekuatan material, ini ada material, kekuatannya tinggi, tapi kalau gayanya tidak terdistribusi merata, dia crack di satu daerah tertentu. Betul nggak? Nah, itu cara apa ya membagi semangat gitu. Apalagi kalau misalnya kalian kena ya naudzubillah ya kena musibah atau apa gitu kan kadang itu justru mematahkan semangat gitu. Nah, makanya kita harus proporsional secara distributif gitu. Nah, makanya semangatnya ditahan dulu Unisa. Ya, Unisa Anda melakukan penelitian pengaruh penambahan black carbon ya terhadap struktur mikro ketahanan korosi paduan kobalt krom dengan metode cold isostatic press. Wah, ini ada ya alatnya ya. Mudah-mudahan ada lah isostatic press. Di BRIN harusnya ada sih. Nah, Unisa untuk memberikan evaluasi terkait data, itu data tahun 2015 mengacu pada perkembangan industri alat kesehatan, itu sepertinya coba digali lagi yang data 2 tahun terakhir ya. Karena di data tahun 2018 sampai sekarang kan ya udah banyak lewat kan perkembangannya. Apalagi misalnya di latar belakang Anda menyebutkan peningkatan sebesar 25,3%. Ini naik turunnya kan sepertinya naik sih. Jadi data 2002, 2018 ini kayaknya nggak up to date lagi nih. Makanya dinamika perubahan pasar global itu harusnya mengacu ke data COVID. Karena pola tren bisnis, pola apapun tuh berubah di tren COVID 2020. 2018 ekonomi cukup stabil, begitu 2020 kan down. Ini efeknya ke produk teknologi juga pasti berbeda. Jadi udah nggak bisa kita pakai data 2018 untuk latar belakang. Minimal ya 2020 sampai 2023 gitu ya. Nah, misalnya industri alat kesehatan yang banyak transformasi lah ketika ada COVID itu, terutama di kayak laporan Global Medical Device Market di tahun 2022 itu kan investasinya kan turun kan. Nah, sekarang ini kan dengan adanya produk lokal yang itu juga apa namanya disondingkan oleh pemerintah terkait dengan TKDN misalnya, tingkat komponen dalam negeri itu kan penting juga. Nah, seperti kompetitor kita Malaysia, Thailand, Vietnam itu kan juga sebenarnya lebih maju daripada pembuatan produknya ini ya, alat kesehatan ya. Jadi paduan CO, CR, Wolfram, W itu dengan black carbon itu kan di Vietnam, di Malaysia juga diteliti dengan masif kan. Nah, makanya kalau Unisa menggunakan data 2018, khawatir itu sudah dipakai oleh kompetitor Thailand, Malaysia terutama. Khawatir nanti ada parameter yang sama yang diteliti. Nah, makanya harapannya memang tahun 2020 ke atas ya. Apa namanya latar belakangnya ya. Misalnya di progres proyeksi pasar alat kesehatan itu kan sampai 12% lah kalau nggak salah ya. Itu digitalisasi masuknya udah. Jadi kalau kita punya produk implan itu memang udah harus terpasang chip nanti itu. Dan kalau Unisa pakai data 2018 itu kan udah expire itu nggak ada data chipnya kan. Maksudnya seperti itu. Jadi untuk memperkuat latar belakang itu harus data-data kekinian, terutama yang hubungannya dengan BPS ya. BPS kan setiap 2 tahun itu polanya pasti berubah sehingga eh, penguatan data dari Unisa itu terutama itu harus ya diganti itu ya Unisa ya. Baik, Prof. Ya. Oke, sekarang kita sabar dulu. Zahra, mana Zahra? Ada Prof. Oke, Zahra, tugas akhirmu tentang Ada Prof. ya, evaluasi perilaku korosi ya. Iya Prof. Karakteristik permukaan magnesium modifikasi untuk implan medis ya. Nah ini ada referensi dari Kubesek Jiri 2014 itu dari mana itu Zahra?
Baik, Prof, itu dari jurnal, Prof. Enggak, maksudnya tahunnya udah 10 tahun itu udah expire itu. Nggak bisa dijadikan acuan. Iya, Prof. Iya, maksudnya kan memang itu lebih lebih dari 10 tahun ya. Di mana mungkin dalam tahun ke depan ini tidak lagi mencerminkan kondisi perkembangan terbaru dalam modifikasi permukaan logam magnesium. Mungkin pembaharuannya itu yang harus dicari, terutama dengan misalnya kemajuan-kemajuan di pencelupan elektrolit, pelapisan biomaterial untuk menghasilkan nanoteknologi, atau bisa juga pengembangan paduan magnesium yang itu bisa mengacu ke jurnal terdekat. Ya maksimal 2020 lah. Baik, Prof. 2018 saja expire apalagi 2014 Oke. ya udah 10 tahun gitu. Jadi untuk magnesium, untuk material implan ini kan perkembangan awalnya itu memang 2014 sebenarnya. Jadi orang dulu kan ALTIF, krom magnesium vanadium, terus 2014 itu ketemulah MG. Nah, MG ini sebenarnya sudah ada kebaruannya belum gitu. Artinya apakah dia sekarang jadi tren industri atau sudah tersubstitusi oleh material lain. Jadi kan kita ngomong riset itu kan juga ngomong produk di pasaran ya. Nah, seperti Iya, ya idealnya 2020 sampai 2023 itu kan material anti korosi kan kemungkinan itu bisa diganti oleh unsur selain Mg gitu ya. Tapi memang di aplikasi implan medis Mg itu kelebihannya karena dia katalis tadi. Dia coupling agent tadi, dia bisa mengikat semua unsur logam untuk lebih kompatibel membuat ikatan interface yang kuat gitu. Itu salah satu kelebihan MG ya, di mana the best coupling agent karena memang sudut kontak rata dia kalau digunakan melapisi mau titanium mau aluminium gitu. Jadi buat semuanya pentingnya pembaruan referensi itu mengacu pada kondisi-kondisi di mana itu dijadikan penguatan latar belakang. Nah, jadi kalau kita menginduk pada kemampuan produk biomaterial, unsur untuk dijadikan biomaterial, penelitian terbaru tentang magnesium itu kan meskipun bersifat biodegradable, tapi masalah korosinya juga sebenarnya belum bisa apa ya, belum bisa difokuskan pada bagaimana mempercepat degradasi dalam tubuh, karena Mg itu kan logam ya. Nah, lebih daripada itu, maka penggunaan nanoteknologi ini harus disesuaikan dengan misalnya nanopartikel, nanokalsium fosfat, hidroksiapatit. Ini kan apa ya? Fungsinya lebih utama daripada Mg gitu. Tapi hidroksiapatit, nanokalsium fosfat itu kan sifat mekaniknya memang lebih rendah daripada penggunaan Mg ya. Nah, itu kan nanti mungkin bisa dikoparasi untuk perbandingan di standar material. Karena kan uji standarnya nanti kan sama ya pakai ISO 1093, ASTM E8 harus berbasis itu karena kalau ASTM E5 misalnya itu kan buat baja komponen bukan buat biomaterial. Itu yang harus diperhatikan. Jadi ketika kalian melakukan pengujian itu udah harus pegang STM-nya. Nah, STM-nya itu harus berbasis pada standar-standar produk biomaterial. Karena sudah dari 2019 kalau nggak salah, ASTM itu sudah menetapkan standar-standar produk biomaterial. Jadi standarnya beda, uji tariknya biomaterial dengan uji tarik roda gigi misalnya, itu beda. Makanya sekalian harus punya pegangan itunya, STM-nya ya. Oke. Jurnal-jurnal kalau bisa akta biomateria, jurnal biomedical material research atau yang di Elsevier lah minimal Q3 gitu. Jangan mohon maaf jurnal-jurnal yang predator. Itu kadang saya melihat juga banyak kesesatan teori di jurnal-jurnal predator itu karena kan nggak melalui nggak melalui review yang ketat gitu kan. Nah, pembaruan referensinya juga menjadi acuan. Nah, terakhir Indah ada nggak? Sorry, Uswatun Hasanah. Ada, Prof. Oke, Uswatun ininya tentang apa? Tentang COCRW, Prof. CRB ya. Oke, Uswatun
CO 30CR5W kan. Ini mungkin yang lain juga mengikuti ya untuk tujuan. Tujuan itu adalah action plan. Jadi nggak bisa hanya mengamati. Kalau mengamati kan dilihat doang. Jadi ketika tujuanmu adalah mengamati objek grafik struktur mikro itu kan hanya dilihat doang, tapi juga menganalisis. Jadi antara mengamati dan kalau menganalisis sudah pasti mengamati. Jadi kalimat mengamatinya nggak usah ditulis lagi. Jadi perlu dikembangkan penambahan penjelasan Baik, tentang Prof. parameter struktur mikro atau analisis ketahanan korosinya. Jadi mengamati itu, oh menganalisis sudah pasti mengamati. Kalau nggak diamati ya nggak akan ada analisis. Jadi satu Baik, Prof. dia aja yang menganalisis variasi variabel gitu. Menganalisis semua berarti. Iya, Prof. Ya, parameter dan variabel yang diteliti apa aja? Indah. Kenapa, Prof? Parameter dan variabel yang diteliti apa aja? Untuk variabel yang diteliti itu ada variasi dari kandungan karbon, variasi kandungan karbon, Hmm? sama waktu sintering yang divariasikan, Prof. Nah, itu kamu dapat variannya dari mana? Apa asumsi atau pakai cara empirik, pakai data-data sebelumnya? Dari jurnal-jurnal sebelumnya, Prof. Berarti sama dong. Sama, tapi di rentang tertentu yang tidak dilakukan penelitian seperti itu, Prof. Yang belum diketahui. Itu jurnal tahun berapa? Kenapa, Prof? Yang belum diketahui itu. Kamu pakai acuan jurnal itu jurnal yang tahun berapa? Jurnal Yamanaka tahun 2014, Prof. Oh, jauh sekali. Siapa tahu 2018, 20 sudah diketahui. Sudah diteliti, Mas. Iya. Iya, Prof. Eh, karena untuk yang COCR ini saat mencari literatur itu kebanyakan memang tahun tahun-tahunnya itu terbatas, Prof. Atau Bentar. mungkin nanti akan saya cari lebih lanjut, Prof. Ya, saya jadi mikir kalau CUCR itu udah nggak dikembangkan di bioimplan tuh kayaknya ya. Karena memang tolong semuanya nanti di cross check ya. Saya melihat tren pola kalau di 2020 pas pandemi itu semuanya sudah jadi SS316L atau TIMO vanadium. ALTI vanadium. Nah, makanya kalau itu sudah tidak jadi produk, buat apa diteliti gitu? Maksud saya begitu. Tergantung, makanya kamu harus pandai-pandai memparafrase atau menarasikan tujuan. Kalau tujuan yang saya baca itu kan tujuan komersil itu. Nah, kalau CUCR udah nggak dibuat kan percuma diteliti. Kecuali tujuannya kamu rubah. Apa yang dirubah? Tujuannya adalah menganalisis struktur mikro untuk mendapatkan misalnya korelasi antara kekuatan CUCR. Jadi untuk membuktikan bahwa CUCR ini nanti bisa untuk pengganti material yang substitut itu. Ngerti nggak maksud saya enggak? Uswatun. Uswatun. Ya, baik, Prof. Ngerti, Prof. Ya, nanti yang CUCR siapa? Uswatun sama? Sama Unisa, Prof. Ya, mau saya. Nanti coba di cross check pembimbingnya, apakah tren tahun 2020 CUCR itu masih digunakan di biomaterial? Baik, Prof. Maksudnya kalau sudah nggak digunakan secara komersil kan, ya buat apa diteliti gitu loh. Ngerti ya maksud saya? Baik, Prof. Enggak. Dimengerti. Kecuali yang siapa tadi yang ekstrak deposisi daun pepaya tadi kan memang itu novelty-nya kan ada tuh, kebaruannya kan ada. Nah, kalau dia sudah nggak diproduksi berarti memang sudah ruang-ruang novelty atau ruang-ruang kebaruannya sudah nggak ada. Memang material itu sudah eh, nggak digunakan lagi. Contoh begini, contoh ini ya. Tahun 1990, Intake Manifold, katakanlah komponen pembagi bahan bakar ke ruang bakar di mesin, itu kan terbuat dari aluminium.
Kalau kita meneliti aluminium untuk intake manifold, itu kan nggak ada gunanya di pasaran udah nggak diproduksi. Sekarang dari material polimer nilon 66. Tapi kalau hanya sekedar untuk membuktikan bahwa ini tuh memiliki karakteristik pembanding dengan nilon 66 itu boleh. Tapi kalau karena tujuan yang Indah tulis atau yang lain di Unisa tadi juga tujuan komersil kan. Ngerti ya maksud saya ya? Iya, Prof. Mengerti, Prof. Jadi nanti dikonfirmasi lagi ke pembimbingnya. Kira-kira masih ada nggak ya CUCR itu untuk implan? Atau memang kalau saya belajar pola biomaterial itu kan kalau di Asia, terutama di Asia Tenggara itu kan material SS316L. Tapi kalau di Afrika mungkin berbeda, TIALF atau CUCR Chrome atau ya seperti itu. Makanya tadi semuanya baik Zahra, Cindy, Unisa, Uswatun, Tracy, Jarum Muda, satu hari harus meluangkan waktu berapa jam? 1 jam. Jam untuk Membaca. membaca novel. Baca jurnal. Biar tidak mengalami kesesatan teori ya. Jadi sehari 1 jam minimal. Kalau saya dulu lebih ekstrim lagi, sehari harus 100 jurnal. Saya baca, saya parafrase oleh pembimbing. Jadi kalau sehari 1 jurnal itu masih gampang lah, 5 jurnal masih oke lah buat kalian yang masih muda ya maksudnya. Gitu. Baik, itu masukan saya dari semuanya sudah. Sekarang tinggal yang belum presentasi ya. Tadi ada Unisa, ada Tracy, ada Uswatun sama Zahra ya. Ya, dipersilakan. Siapa dulu tadi? Kayaknya Tracy dulu ya. Tracy udah ya? Belum, Prof. Ya, Tracy ya. Terakhir Tracy tadi ya. Iya, Prof. Ya, silakan Tracy. Begini share screen. Oke, time is yours.